Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mereview salah satu paper dengan judul Sources of Innovation and Innovation Type from Level Evidence from the United States. Adapun paper ini bersumber dari Industrial and Corporate Change Journal 2019 dari halaman 1 sampai halaman 15. Dan penulis dari paper ini yang pertama ada Mehmet Akif Demircioglu, yang kedua David B. Odrest, dan yang terakhir yaitu Timothy F. Slaper. Adapun review paper ini kami lakukan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen, Teknologi, dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang A. Taufik, MSc, Insinyur Profesional Utama. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kami mereview paper ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Lukas Jakob Batkunde, dan saya merupakan mahasiswa semester 2 dengan jurusan Manajemen Industri, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Dan ada rekan saya. Saya Ernst Tunggul Pardomuan Siregar. Saya mahasiswa S2 pada jurusan Manajemen Industri di SIMT ITS. Oke, baik Pak Ern, kita lanjutkan. Oke, baik teman-teman, apa saja yang nanti kami bahas dalam paper ini atau dalam video ini? Jadi ada beberapa hal yang nanti kami bahas, diantaranya yang pertama ada introduction, yang kedua objektif, ketiga method, keempat result, kelima estimation, keenam conclusion, ketujuh acknowledgement, kedelapan hal positif, dan yang terakhir adalah hal-hal yang bisa dikembangkan. Baik teman-teman, kita mulai dari yang pertama yaitu introduction. Dalam introduction atau pendahuluan dalam paper tersebut dikatakan bahwa inovasi itu adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas di beberapa bidang seperti bidang bisnis, ekonomi, dan studi manajemen. Karena inovasi ini dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan, bertahan, tumbuh, meningkatkan pertumbuhan dan kinerja ekonomi, mempersempit kesenjangan produktivitas dan kondisi ekonomi untuk negara-negara yang kurang berhasil, meningkatkan daya saing, meningkatkan standar hidup dan kemakmuran warga negara, membantu mengurangi pengangguran, dan membantu menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan kesehatan. Dari pendahuluan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa inovasi itu merupakan suatu kekuatan pendorong produktivitas perusahaan dan pusat pertumbuhan output dan produktivitas perusahaan dan negara. Selanjutnya, studi inovasi secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama ada banyak studi yang memperlakukan atau menganggap inovasi itu sebagai variabel dependen, sehingga mereka telah memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi seperti faktor determinan atau kondisi inovasi. Dan jenis studi kedua menganggap inovasi sebagai variabel independen dan meneliti hasil inovasi, seperti bagaimana inovasi mempengaruhi efisiensi, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan bahkan meningkatkan legitimasi dari organisasi. Terus selanjutnya itu berkaitan dengan objektif. Nah, apa yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian dari artikel ini? Jadi, yang menjadi pertanyaan utama penelitian dari artikel ini adalah bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang penting terkait dengan jenis inovasi utama dan aktivitas inovasi secara keseluruhan. Di mana ada dua pertanyaan subpenelitian dalam penelitian ini.
Yaitu yang pertama, bagaimana pemasok, pelanggan, dan pebisnis lain di industri, pekerja, dan universitas sebagai sumber inovasi berkontribusi pada inovasi produk, proses, dan pemasaran. Dan yang kedua, yaitu bagaimana caranya sumber pengetahuan berkontribusi pada keseluruhan aktivitas inovasi perusahaan. Dalam hal ini, agregat dari semua jenis inovasi. Nah, selanjutnya apa metode yang digunakan dalam penelitian ini? Jadi, metode yang digunakan yaitu analisis regresi data sekunder yang berasal dari Survei Daya Saing Bisnis Nasional atau National Survey of Business Competitiveness atau NSBC pada tahun 2014 yang disponsori oleh layanan riset ekonomi di Departemen Pertanian Amerika Serikat. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa ide-ide inovasi yang berasal dari pelanggan, pekerja, dan universitas berhubungan positif dengan semua jenis inovasi. Menunjukkan bahwa sumber-sumber ini sangat penting untuk mengembangkan berbagai jenis inovasi. Secara khusus, perguruan tinggi sebagai sumber kegiatan inovasi sangat penting. Sebaliknya, sumber-sumber lain seperti pemasok dan orang-orang dalam industri tampaknya tidak sepenting sumber inovasi. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa studi inovasi itu dibagi menjadi dua, di mana yang pertama banyak penelitian yang memperlakukan atau menganggap inovasi itu sebagai variabel dependen, sehingga mereka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi seperti determinan kondisi inovasi. Dan jenis studi yang kedua menganggap inovasi itu sebagai variabel independen, di mana mengkaji hasil inovasi seperti bagaimana inovasi mempengaruhi efisiensi, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan bahkan meningkatkan legitimasi dari organisasi. Oke, selanjutnya ada 5 sumber utama pengetahuan atau sumber inovasi yang digunakan sebagai variabel independen, di mana sumber penting atau informasi baru yang diidentifikasi oleh Survei Daya Saing Usaha Nasional pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemasok, yang kedua pelanggan, ketiga lain dan industri, keempat pekerja, dan yang terakhir adalah universitas. Baik teman-teman, itu merupakan review paper dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ern. Silakan Pak Ern. Terima kasih Pak Lukas. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Lukas. Nah, sekarang kita ada pada tahapan estimasi dari model statistik yang digunakan oleh para peneliti dalam paper ini. Himpunan variabel dependen mencerminkan jenis inovasi, yaitu produk, proses, dan inovasi pemasaran. Karena ketiga variabel dependen ini berkorelasi satu sama lain. Ini terlihat dari residualnya yang berkorelasi. Menggunakan model ordinary least square atau OLS atau ordinary logit menyebabkan hasil yang diperoleh tidak efisien. Karena model yang terakhir mengasumsikan bahwa error tidak berkorelasi satu sama lain. Ini sesuai dengan pendapat daripada Zellner, Fibik, dan Martin dan Smith. Misalnya, korelasi antara inovasi produk dan proses adalah sebesar 0,56. Korelasi antara produk dan inovasi pemasaran adalah 0,43. Dan korelasi antara proses dan inovasi pemasaran adalah sebesar 0,8. Ini menunjukkan bahwa errornya memang agak berkorelasi. Maka untuk mengkompensasikan masalah ini, digunakanlah metode yang disebut Seemingly Unrelated Regression atau SUR, sesuai dengan pendapat daripada Zellner, Fibik, dan penelitian Martin dan Smith. Program statistik Stata bisa memberikan hasil SUR dengan tepat dan efisien. Selanjutnya, OLS digunakan untuk variabel dependen keempat dan terakhir. Sehingga aktivitas inovasi perusahaan secara keseluruhan sebagai variabel adalah skala yang dijumlahkan dari 6 indikator. Baik, sekarang kita masuk ke analisa deskriptif dari
penelitian ini, di mana pada tabel 1 yang terlihat, kita melihat bahwa rata-rata 58% perusahaan telah menerapkan inovasi produk. 46% perusahaan melaporkan telah menerapkan inovasi pemasaran, dan 45% perusahaan melaporkan telah menerapkan inovasi proses. Nilai tertinggi dari sumber pengetahuan adalah berasal dari pelanggan, menunjukkan bahwa pelanggan melibatkan banyak aktivitas inovasi. Nah, sekarang kita masuk ke tabel regresinya, di mana kesimpulan yang bisa kita peroleh di sini adalah bahwa ide yang berasal dari pelanggan, pekerja, dan universitas diasosiasikan secara positif dengan semua jenis inovasi. Ide yang berasal dari pemasok terkait secara moderat dan positif hanya dengan inovasi produk. Tetapi pemasok tidak memiliki hubungan statistik apapun dengan jenis inovasi lainnya. Selanjutnya, kita melihat tabel regresi yang berikutnya, yaitu ide yang berasal dari pelaku bisnis dalam industri perusahaan berhubungan positif dengan inovasi proses dan pemasaran. Ide yang berasal dari pekerja diasosiasikan secara positif dengan semua jenis inovasi, yaitu produk, proses, dan pemasaran. Perguruan tinggi sebagai sumber inovasi juga berhubungan positif dan statistik dengan kedua jenis inovasi tersebut, dengan p-value lebih kecil daripada 0,001. Faktanya, universitas sebagai sumber inovasi memiliki koefisien yang lebih tinggi dengan koefisien sebesar 0,07, 0,08, dan 0,1, menunjukkan bahwa universitas adalah sumber inovasi yang penting. Sekarang kita masuk ke tahapan diskusi yang disampaikan oleh para penulis. Inovasi yang merupakan salah satu topik terpenting dalam kajian bisnis, ekonomi, dan manajemen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi, yaitu kondusif bagi kelangsungan hidup organisasi. Keberhasilan seperti peningkatan daya saing, produktivitas, dan pekerja dan kinerja menganalisa bagaimana 5 sumber penting inovasi, yaitu pemasok, pelanggan, pihak lain dalam industri, pekerja, dan universitas, dikaitkan dengan jenis inovasinya, yaitu inovasi produk, proses, dan pemasaran. Maka para penulis menemukan bahwa universitas, pekerja, dan pelanggan adalah penting. Sumber inovasi berhubungan positif dengan semua jenis inovasi. Diskusi lanjutannya adalah hasil empiris dari artikel ini menunjukkan bahwa pengetahuan tertentu seperti pelanggan, pekerja, dan universitas dapat memungkinkan perusahaan menghasilkan inovasi, produk, proses, dan penandaan. Pengetahuan dan ide yang berasal dari pelanggan secara positif mengasosiasikan semua jenis inovasi yang konsisten dengan hipotesis bahwa umpan balik dan ide yang dihasilkan oleh pelanggan memungkinkan organisasi menjadi lebih inovatif, sementara pekerja menyediakan sumber internal pengetahuan dalam organisasi atau perusahaan. Universitas dan pelanggan menyediakan sumber inovasi eksternal, sehingga hasilnya menyiratkan bahwa sumber internal dan eksternal diperlukan untuk mengembangkan berbagai jenis inovasi. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien variabel yang mengukur universitas dan pekerja yang positif dan signifikan secara statistik, hasilnya diperoleh bahwa mendukung pandangan bahwa universitas dan pekerja adalah sumber utama ide dan inovasi. Ya, hasil dari studi ini menunjukkan bahwa berbagai jenis sumber pengetahuan dikaitkan dengan jenis inovasi yang berbeda dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, maka studi masa depan akan bijaksana untuk dilakukan untuk memperluas dan membangun studi ini dengan membandingkan berbagai jenis inovasi. Baik, kita sampai ke tahap conclusion atau kesimpulan yang
disampaikan oleh para penulis, yaitu bahwa temuan terpenting dari artikel ini adalah bahwa universitas, pelanggan, dan pekerja merupakan sumber pengetahuan yang penting terkait positif dengan produk, proses, dan pemasaran, dan aktivitas inovasi secara keseluruhan. Pemasok dan pihak lain dalam industri memiliki sedikit atau tidak ada efek statistik untuk kegiatan inovasi. Berikutnya, dengan menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif, penelitian selanjutnya dapat menganalisa sumber lain, misalnya peran pemerintah untuk inovasi, jenis inovasi lain, misalnya organisasi, atau manfaat inovasi. Misalnya, apakah inovasi tertentu meningkatkan efisiensi dalam konteks lain, baik dalam konteks istilah dari wilayah yang berbeda, misalnya di Asia atau di benua lain, dan di sektor yang berbeda, misalnya sektor publik atau sektor nirlaba. Selanjutnya kita sampai ke tahapan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh para penulis kepada Barry M. Rubin dari dari Indiana University at Bloomington. Selanjutnya Chantal Lafontaine juga dari Indiana University at Bloomington. Kemudian untuk Stefan Gooch dari Pennsylvania State University dan Tim Mulcahy dari National Opinion Research Center bersama dengan tim editor dan reviewer anonim. Tim penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih yang secara khusus kepada uh, Timothy Erwojan yang merupakan senior ekonomis pada proyek Economic Research Service di USDA. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hal-hal positif dari paper yang kita bahas ini. Yang pertama adalah penulis berusaha menjelaskan sumber-sumber inovasi dan bentuknya dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan memaksimalkan potensi pengembangan inovasi oleh berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Metode statistik yang digunakan sangat baik untuk dapat menarik pola hubungan antar variabel yang tidak langsung, signifikan, dan berkorelasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian teori-teori dan kajian ilmiah yang digunakan sangat baik, walau beberapa teori yang digunakan adalah kajian yang dilakukan di wilayah atau benua yang berbeda. Ada yang berasal dari Eropa, ada yang berasal dari Australia dan dari Asia. Sehingga perlu dilakukan studi pembanding terkait teori yang digunakan tersebut. Dari penulisan paper ini, kami menarik beberapa hal yang bisa diperbaiki, termasuk juga yang disadari oleh para penulis sendiri. Yaitu pertama, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang digunakan merupakan data sekunder. Seperti yang sudah diakui sendiri oleh penulisnya, beberapa hubungan antar variabel tidak langsung menunjukkan signifikansi dan korelasi. Penelitian masih terpusat di Amerika Serikat. Masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana studi inovasi yang dilakukan di wilayah lain, karena menyangkut faktor sosial dan ekonomi di wilayah yang berbeda masing-masing tadi. Kemudian analisa ini dilakukan dalam lingkup bisnis, maka kajian lanjutan perlu dilakukan di bidang usaha lain yang berbeda seperti pemerintahan dan sektor non-profit. Baik, sampai demikian paper review yang kami laksanakan. Kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dan komentar dapat disampaikan pada alamat email kami yang tertera di layar. Baik, terima kasih untuk telah hadir atau menyaksikan paper review yang kami laksanakan ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen, dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng untuk menerima masukan, untuk menerima pembaharuan dari channel yang kami ikuti ini. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.